berkata kalau kau diciptakan untuk menemani Tuhan, ya, tunjuk datanya sama aku, ya. Kalau nggak ada, nggak usah ngomong. Apalah kau ini loh, roh hantu belau dia. aja kau, nggak pakai data kau. Istri Yesus. Mencret nanti keluar jakunmu, ketelan jakun kau nanti. Nenek. Ya, Mami. Dasar lu menghujat aja kerja lu. Istri Di mana aku Yesus. menghujat? Di mana aku menghujat? Gimana kamu? Kutanya, apa hak kau mengaku anak Tuhan? Ya itu kan Tuhan kami. Apa hakmu? Ya apa hakmu mengaku anak Tuhan? Sekarang saya tanya, apa hak kamu? Sekarang melarang? kutanya, Yesus Saya itu tanya. milik orang, Yesus itu milik siapa? Ya Milik kami. kau, milik bapak Kenapa? moyang kau. Ya. Tunjuk sama aku Ya, kalau Yesus terserah. berkata kalau dia adalah milik kau. Ngapain? Nggak penting. Ya udah ngapain Ngapain kau? Nggak menunjukkan penting ya kamu? tuh. Ngapain kau? Nggak penting. Kalau nggak penting apa kau di sini? Ih, kau ngaku anak Tuhan kau Ya. berani kau. Giliran aku ngaku bini Anak Yesus Tuhan nggak dari berani mana kau. Apa kau? Anak Turun iblis kau. Kau yang iblis. Ujung-ujungnya kan buang energi kan. Inilah menghadapi orang Kristen yang dipenuhi sama roh hantu belau, itu hanya membuang energi. Saya sudah bilang, kalau kalian bisa mengaku anak Tuhan, saya juga bisa mengaku bini Tuhan kalian. Itu konsepsinya di situ. Otakmu kemana? Kalau kau mengaku-ngaku teman Tuhanmu, kawan Tuhanmu, kami juga bisa mengaku-ngaku kayak Luga Tambunan tuh, mengaku sebagai siapa? Nabi. Aku lebih hebat lagi pengakuanku. Kalau aku nggak mau ngaku-ngaku hamba Yesus, mau aku mengaku kekasih Yesus, apa kalian? Nggak terima kalian? Maka kalian juga jangan sok-sokan depan kami mengaku anak Tuhan. Itulah analoginya kami berikan kepada kalian. Kalian Oke, lihat Bang ya, Ana Rantau, aku punya selamat dasar. bergabung. Nanti Bentar, aku tunjukkan ini dasar kita kenapa sapa aku dulu. mengaku kekasih Yesus. Lanjut, Bang. Siap nih. Ana Rantau, selamat bergabung Ana Rantau. Ana Rantau. Oke, Bang Agama, selamat bergabung. Islam Kristen, Bang. Agama. Halo Agama. Gak ada suara nih. Agama. Erik Siombing, selamat bergabung Bang Erik Siombing. Iya, Erik Bang. Siombing. Iya, Islam Kristen, Bang. Islam Saya Kristen. Kristen. Oke, silakan Uni. Oke, Pasien berikut gini ya. Uni. Saya lebih berhak mengaku sebagai istri Tuhan kalian atas dasar teologi kalian. Saya kasih data ya. Kalian baca Hosea pasal 2 nomor 2 sampai 7. Saya bacakan. Tuhan berkata, "Hai anak-anakku, ibumu bukan istriku lagi." Di sini Tuhan mengumpamakan hubungannya dengan manusia itu sebagai suami istri. Dalam Wahyu pasal 7 pasal 9 ayat 17 ya, atau 7, atau yang perkawinan anak domba, itu Tuhan mengawini jemaatnya. Menurut teologi kalian, Tuhan di situ hubungannya dengan jemaat seperti suami istri. Maka aku yang mengaku mengikuti Yesus bukan menuhankan dia, lebih berhak mengatakan sebagai apa? Istrinya daripada anak-anaknya. Tahu kalian? Itu dasarnya. Teologi kalian sendiri yang mengajarkan begitu. Dalam teologi kalian, jemaat itu adalah istri dari Yesus. Terkejut kalian ketika aku mengaku istri Yesus, sementara kitab kalian, teologi kalian, asumsi liar kalian, doktrin kalian mengatakan bahwa jemaat-jemaat itu ia adalah istri Tuhan. Tunjukkan kalian dasarnya. Belajar makanya. Udah aku bilang yang diskusi sama aku yang menguasai doktrin, kitab suci, filosofi, kitab kalian. Biar imbang sama aku diskusi. Giliran ku bilang apa yang ada di kitabmu, kaget kau. Kau tengok ini ya, bagaimana Tuhannya orang Kristen mengatakan hubungannya dengan jemaat seperti suami istri. Nih ya. Pak, undang pendeta kalian di hadapanku, biar kutunjukkan sama kalian bahwa manusia yang mengaku menuhankan Yesus, Tuhannya Bani Israel, itu boleh mengaku sebagai istri Tuhan, karena Tuhan sendiri mengumpamakan hubungannya dengan jemaat seperti suami istri. Tadi aku bacakan ayatnya. Nih, Hosea ya. Bacakan ayatnya, dasarnya. Kalau ngomong sama aku tuh pakai data, aku bilang. Ngomong nggak pakai dasar, nyerocos pula, ngamuk-ngamuk pula. Ngaku pula punya Roh Kudus. 1 Petrus pasal 3 nomor 7 ya. Nih, kalian kalau sama aku tuh pakai agak kalian. Ya, aku tunjukkan nih. Bentar dulu Bang Faruk. Ada 1 Petrus kan ini ya, 1 Petrus pasal 3 nomor 7. Giliran mereka ngaku-ngaku anak Tuhan,
Itu iman kami. Giliran aku yang mencintai Yesus, ya kan? Kalian bilang aku nggak boleh ngaku-ngaku jadi istrinya. Siapa kalian? Emang Yesus siapa kalian? Apa hubungan kalian sama Yesus? Kenal aja nggak kalian sama Yesus? Kalian menuhankan Yesus Assalamualaikum itu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu nge-lag. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bang Faruk. Silakan Bang nge-lag. Ridwan sembari nunggu. Iya, silakan Bang Ridwan. Ada yang mau sampaikan Iya. Bang Ridwan, silakan. Ya, mau bertanya, saya Muslim Islam. Saya mau bertanya ke Bunda Uni ya. Ya, semoga bukan ria ya. Saya hanya mau bertanya karena tidak tahu ya. Sama-sama Islam. Kenapa apa maknanya kami di dalam Al-Quran itu sering-sering ada kata kami. Bunda Uni. Maknanya Allah dengan kekuasaannya, Pak. Nih ya, lihat ya. Dengar-dengar ya. Teman-teman ya, 1 Petrus pasal 3 nomor 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan bukan ini. Patuhlah kepada suamimu sebagaimana bukan ini. Bentar. Aku kasih data dulu. Bentar dulu, yang lain jangan tanya dulu. Aku mau kasih data, aku nggak mau ke-trigger dengan hal yang lain. Ya, mana? Kalian dikasih data mencret. Nih ya. Nah ini nih. Ini kita pakai data Kristen aja deh. Nah ya, kalian nih. Aku kalau bicara nggak pakai asumsi, aku bilang. Renungan hidup Kristiani. Aku kasih aja lah data penjelasannya dari orang Kristen nih. Hubungan suami istri, hubungan Kristus dengan jemaatnya. Nah ini. Hubungan suami istri, hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kalau aku mengaku jemaat Yesus, aku boleh mengaku sebagai istri Yesus. Paham kalian? Kalian ngaku-ngaku anaknya, tinggi derajatku. Aku bisa mengaku sebagai istrinya. Karena cuma pengakuan, klaim. Kenapa kalian marah ketika kami mengaku adalah hubungan spesial dengan Yesus, sementara kalian sok-sokan mengaku anak Yesus? Itu lucunya kalian, hipokritnya kalian. Kami tidak diajarkan mengaku-ngaku seperti itu dalam Islam. Tidak pernah saya mengaku-ngaku saya keturunan Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah mengaku orang yang tidak kenal dengan dia tapi mengikuti dia itu adalah saudarinya. Jadi aku nggak perlu mengaku kepada Nabi Muhammad adalah saudaraku, tidak. Nabi Muhammad mengklaim orang yang tidak pernah melihatnya tapi ikut dengan apa yang diajarkannya itu saudarinya Nabi Muhammad SAW. Ini hebatnya Islam. Ada kata-kata itu keluar dari nabiku. Ini bilang Tuhan adalah temanmu. Mana Tuhan mengatakan kalau kau teman Tuhan? Tuhan menciptakan kau untuk menemaninya. Merendahkan Tuhan. Gitu ya. Na'udzubillahi min zalik. Inilah kalian. Kenapa kalian merendahkan diri? Kenapa kalian dihinakan oleh Allah di dunia? Dipertontonkan kebotolan kalian. Kenapa kalian masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya kalau kalian tidak bertobat segera dan tidak berpikir segera? Karena kalian merendahkan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah teman kalian, mengatakan bahwa Tuhan itu bapak kalian, mengklaim kalian. Pak Jokowi aja belum tentu mau diklaim bapak kalian. Ini Tuhan pula yang kalian klaim sebagai bapak kalian. Ngeri loh kalian itu. Ya, ini yang kami tolak sebagai umat Islam. Karena doktrin ini konsekuensinya merendahkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Mungkin begitu Bang Faruk. Silakan naikkan yang lain. Tadi ada orang Islam yang bertanya itu. Saya udah jawab ya. Dan mohonlah ya yang orang Islam itu jangan belajar ke saya. Saya lagi nggak butuh murid. Saya butuh guru. Orang Islam saya tekankan sekali lagi dengan segala hormat. Saya tidak butuh murid. Orang Islam jangan tanya saya. Tanya kepada para ulama. Ya, tanya kepada para ulama. Saya ini adalah guru untuk orang non-muslim. Jangan bebankan saya yang lagi ngajarin orang non-muslim. Kalian datang ke hadapan saya untuk mempertanyakan sesuatu yang kalian bisa dapat jawabannya dari para ulama. Saya bukan ustazah. Ya, saya bukan ustazah. Saya seorang pelajar. Saya butuh guru, bukan butuh murid. Ya, umat Islam jangan pertontonkan kebodohan kalian di hadapan orang Kristen. Kalian kalau saya jawab, saya merendahkan kalian. Pastikan itu. Ada orang Islam bertanya di sini, pertanyaan kami itu pertanyaan orang Kristen. Pertanyaan saya, betapa levelmu sama seperti orang Kristen, tidak mengerti esensi kata kami dalam Al-Quran.
Belajar makanya kepada ulama, jangan ke saya. Anda orang Islam, bertanya esensi kata kami. Anda ngaku Islam. Apa bedanya level ilmu Anda dengan level ilmu orang Kristen? Saya berusaha memuliakan umat Islam, menunjukkan umat Islam itu harusnya cerdas, tapi ternyata Anda membuktikan bahwa Anda mengaku Islam tapi tidak mengerti apa itu Islam. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Saya merendahkan Anda. Maka saya tidak menerima orang Islam manapun menjadi murid saya. Oh, saya nggak bertanya karena ingin jadi murid. Saya bertanya ingin menguji ilmu uni. Suka saya. Tapi tunjukkan kredibilitasmu apa. Siapakah engkau, dosen, ulama? Karena aku tidak mau diuji oleh orang sembarangan. Begitu Bang Faruk ya. Itu etikaku dalam bicara di publik ini. Harus tegas kita. Lanjut Bang Faruk. Silakan Bang Faruk. Halo Sangko. Halo, Ya, Sangko Ramos muslim atau non muslim? saya non-muslim. Ya. Anda jemaat awam atau sekolar? Saya umat biasa. Oke. Umat biasa bertanya aja ya, bertanya tentang agama Islam. Atau boleh juga bertanya tentang Kristen karena saya Ya, juga karena di sini kan sudah- tulisnya Yesus ikuti iblis onteng gitu ya. Yesus ikuti iblis. Oten tanda tanya. Maksudnya Mungkin ada Bang Faruk pertanyaan. itu. Silakan Bang Faruk jelaskan tema itu Bang Faruk. Bang Coba Faruk dijelasin. lagi ini dia. Bentar Bang Faruk lagi ngechat ya itu. Ya, oke. Jadi gini Bang ya, simak Bang ya, tema kita nih Yesus ikutin iblis. Teman-teman Kristen ngikutin siapa? Kenapa dia angkat tema Yesus ngikuti iblis? Itu kita ambil, ya kita angkat dari Matius 4 nomor 8. Di situ dikisahkan iblis itu membawa Yesus ke atas gunung. Sampailah Yesus ke atas gunung. Buktinya bahwasanya Yesus itu ngikutin iblis dengan sampainya Yesus ke atas gunung. Kalaulah Yesus memang tidak mau dan tidak berniat untuk mengikuti iblis, Yesus itu tidak sampai ke atas gunung. Kan gitu nih kan? Kan gitu. Memang ada hal yang luar biasa bagi teman-teman Kristen di situ kan. Ketika Yesus diuji, diperintahkan untuk dia jatuhkan diri dia dari atas gunung itu. Kan gitu. Atau ketika iblis minta kepada dia menyembah iblis karena telah diberikan kuasa kepada iblis. Tapi Yesus menolak itu. Memang luar biasa di situ. Ada kisah luar biasa di situ. Yesus itu menolak ajakan dari iblis. Akan tetapi ada hal yang lebih luar biasa, Bang. Apa hal yang lebih luar biasa? Andaikan Yesus tidak ikut sama iblis sampai ke atas gunung, maka pencobaan itu tidak terjadi, Bang. Nggak terjadi. Lebih hebat itu, Bang. Yang jadi pertanyaannya, ketika Yesus ini saja bisa dibawa oleh iblis, ya, bisa dibawa oleh Bagaimana iblis. dengan Kristen? Lalu bagaimana dengan kalian? Apa dasarnya iman kalian bukan merupakan penggiringan dari iblis? Bang Faruk sampai kepikiran ke situ ya. Aku baru nyadar aku bener juga. Iya loh. Iya. Tapi ada dugaan Bang Faruk kalau dia itu nggak ngikutin dari belakang, tapi ada yang bilang dia digendong gitu, digandeng. Tapi kalau digandeng ikut juga ya Bang. Kalau aku digandeng sama orang ikut yuk Dek. Aku digandeng ikut juga aku ya Bang. Iya betul Iya, itu juga kan ya. penjabarannya. Itu penjabarannya Iya. nih Uni kan. Itu penjabarannya. Kita ngambil apanya, umumnya saja lah ya. Yang pentingnya, yang penting dia ikut sama iblis. Silakan Bang Sangko. Apa pembelaan kalian atau hal apa yang mau kalian sampaikan kepada kami sebagai bukti tidak digiring oleh iblis ini saat ini, Bang? Silakan Bang. Karena Tuhanmu saja bisa digiring sama iblis Bang, sampai ke atas gunung, ini Bang. ilmu mantiknya Bang Faruk ini mulai ini dia nih. Heeh. Ilmu mantik ini. Silakan Bang Sangko. Takut. Seperti itu. Kalau menurut atau guru orang Katolik atau orang Kristen dijelaskan pasti udah mengerti. Tak, aku pertanyaan lagi tuh. Kalau di dalam Al-Quran siapa tuh iblis? Iblis itu seperti apa? Coba dijelaskan. Iblis itu dari kata ablasa, artinya terputus rahmat Allah. Itu gelar untuk makhluk ingkar. Nah, belum dulu selesai itu. Gimana tanggapan Abang? Itu kenapa Yesus begini, itu Pak. mengikuti iblis gitu loh.
ikuti iblis. Karena Yesus kan Abang kan kalau bertanya tentang Yesus ikuti iblis ini tadi dijelaskan. Menurut abang ada nggak Ya, maksudnya tanggapan begini terkait itu? loh. Kok lari ke Al-Quran Kan- dulu? Nanti kalau Al-Quran abang tanya aja sama aku, nggak Ya, apa-apa. maksudnya Tadi kalian suruh udah tanya abang bahas mengerti. tema ini. Nggak gini ya loh pasti bang. apa ini maka saya itu pertanyaan kalian. Makanya tema ini Yesus ikuti iblis. Kok malah masuk ke Al-Quran? Kita lagi bahas Yesus ikuti iblis kok. Yesus itu nggak ada di Ya, Al-Quran. ya, aku mengerti. Mana ya bang ini? Ini begini, maksudnya kan tadi kan tentang iblis, Yesus ikut iblis. Saya bertanya kepada kalian, iblis itu seperti apa? Supaya saya bisa mengerti gitu. Bang, tema kita tidak tentang membahas seperti apa iblis, siapa opung lamborunya iblis, enggak itu kita tanya, Bang. Menurut saya, Tema kita ini gini loh, Bang, ya, gini, Bang. Ini sangat mengerikan sebenarnya ini, Bang. Tuhanmu saja bisa digiring oleh iblis sampai ke atas gunung. Tuhanmu itu, Bang. Coba kau paparkan kepada kami dengan modal apa, Kak? Gimana bilangnya? Apa modal yang kau miliki hingga kau yakin bahwasanya imanmu saat ini bukan merupakan penggiringan dari iblis? Analoginya begini, Bang. Bang Faruk ini punya guru Sinhan. Kan gitu, di disiplin karate. Punya guru seorang Sinhan. Sinhanku ini pernah duel ini, Bang, sama orang. Kalah Sinhanku ini. Kan gitu. Ketika aku menantang lawan dari Sinhanku ini yang menumbangkan Sinhanku ini, ya, itu sudah jadi. Aku harus memiliki modal ini, Bang, supaya aku yakin bahwasanya aku akan bisa menumbangkan yang pernah menumbangkan Sinhanku ini. Karena apa? Dia udah pernah menumbangkan Sinhanku. Ya kan? Mungkin aku punya modal dengan disiplin ilmu lainnya. Aku tidak hanya punya disiplin ilmu karate, aku juga punya disiplin ilmu muay thai. Dan aku ketahui lawanku ini hanya mempelajari disiplin ilmu karate, kan gitu. Itu modal. Apa modalmu, Faruk? Lawan dari Sinhanmu yang pernah menumbangkan Sinhanmu? Ku katakan, modalku aku pernah belajar karate, belajar tuh muay thai gitu loh. Sekarang aku tanya samamu, Bang, apa modalmu meyakinkan kepada orang, bahkan dirimu sendiri, bahwasanya imanmu saat ini bukan penggiringan dari iblis, karena Tuhanmu saja pernah digiring oleh iblis. Silakan, Bang. Ini, menurut saya, yang saya terima dari gereja atau dari kitab. Jangan dari gereja kau yang kutanya, Bang. Kau gereja. Sekarang saya dijelaskan, kau lahir itu Dengan modal apa? Oke, Modal saya apa yang kau dijelaskan. miliki Ini. untuk meyakinkan orang-orang bahwasanya imanmu itu tidak berasal penggiringan dari iblis? Maksudnya kau Apa bicara modalnya? ini, bagaimana saya untuk dijelaskan? Silakan, Bang. Silakan. Ya kau diam pun saya bicara dulu. Siap, abangku. Siap, abangku. Siap. Tuhan kami itu di bawah, tapi Tuhan kami itu dicobain iblis. Kan dia datang di ini sebagai manusia juga yang Allah yang lahir di dunia jadikan seperti kita manusia. Akhirnya dia menyembahkan dirinya untuk membasuh atau menghapus dosa-dosa manusia di dunia ini. Karena iblis Bang, itu maaf ya, Bang Sankot. Maaf, tarik dulu napasmu, Bang. Tarik napasmu dalam-dalam, keluarkan perlahan. Kalau perlu minum air putih, minum dulu air putih, Bang. Biar lancar ngomongnya, Bang. Artikulasinya berjelas, biar jangan terputus-putus, Bang. Terputus-putus napasmu, Abangku. Santai aja, Bang. Gak usah panik, Bang. Santai aja, tarik napasnya, buang perlahan, minum air putih. Silakan. Halo? Takut aku sama Bang Faruk. Bang, silakan. Mana suara Bang Faruk? Di mute, mana kedengaran, di mute, mic-nya Bang. Iya, sabar kita nih ya. Minum air putih dulu mungkin beliau. Dia mengikuti arahan Bang Faruk mungkin. Minum air putih dulu dia. Bang, minum air putihnya segelas saja, jangan segalon. Kok lama kali. Halo? Iya, silakan, Bang. Gini, kalau iblis itu kan orang bilang dari malaikat dari Tuhan yang Tuhan jatuhkan ke dunia ini. Ini menurut kami. Ya. Makanya dia tuh mencobai siapa saja. Dia itu
malaikat dan orang bilang di kita kan panggil di Lucifer. Dia bisa membawa siapa-siapa saja karena dia tuh dulu di surga itu sama. Orang bilang tuh dia malaikat yang pintar atau malaikat yang dekat sama Tuhan atau dekat sama Allah. Makanya tuh dia udah pintar, terlalu banyak dia mau Nggak kuasai. nyambung nih Bang Surga. Faruk, nggak nyambung. Naikkan yang lain aja, nggak nyambung. Sampai kiamat kurang 2 detik juga nggak akan nyambung ini orang. Belajar lagi aja Pak ya, belajar lagi. Cari yang lain aja, biar Uniripa tadi bagus tuh. Ya udah turun Aku dulu lah Bang lagi Sanko belajar ya. mantik sama Bang Faruk. Itu aku nggak kepikiran loh. Aku pun jujur aku bilang ya. Aku bacalah judulnya kan. Yesus ikuti iblis, kok nekat kali Bang Faruk ini, aku bilang kan judulnya kayak gini. Ternyata betul. Tapi aku masih termenung loh, kok ada kepikiran Bang Faruk kayak gitu. Kan aja lagi moderator. Oke, Bang The Fierce. The Freeze. Sama bergabung Bang. Bang punya nama jangan susah-susah kali lah Bang. Ya. Aku mendingan baca bahasa Arab Bang daripada bahasa Inggris Bang. Payah kali aku baca bahasa Inggris ini. Silakan Bang Islam Kristen Bang The Kristen. Silakan Bang. Kristen, Islam Kristen Bang. Kristen Bang. Oke, Abang mau melanjutkan diskusi kami sama teman Abang yang lagi minum air putih itu, atau Abang mau bawa tema baru? Silahkan. Tadi temanya De Soto Manu. De Soto Manu. Halo. Loh kok Udah turunkan aja Bang Daga. Lah jadi turunkan pasienku tadi kan. Makanya aku bilang jangan sapa-sapa dulu. Sabar. Kita cari lagi. Kita cari lagi. Tutup lah Kita ajak praktek pasien gitu ini, tutup praktek gitu ini jadinya. Udah sapa lu satu-satu. Biar gak sapa dulu. Siapa mau disapa belum ada yang duduk Bang. Gugu. Nampak? Enggak. Belum duduk dia. Laut aja Dia lah. belum duduk dia. Ya, jadi teman-teman ya, tema ini Bang Faruk angkat ya ketika dulu Bang Faruk baca Bible ya. Bang Faruk tiba-tiba berpikir seperti itu. Wah, iblis aja bisa menggiring Tuhanku nih sampai ke atas gunung ini. Jadi bagaimana bisa aku yakin bahwasanya kepercayaan atau iman, bahkan informasi yang kuterima dari bapak-bapak gereja atau pendeta aku sendiri, bahkan dari apa yang kubaca berupa tulisan ini, itu memang bersumber dari Tuhan, real dari Tuhan. Karena Tuhanku sendiri pernah digiring oleh iblis. Kacau nih babak belur aku ini, babak belur aku ini. Nggak betul ini gitu teman-teman ya. Coba kalau teman-teman Kristen mungkin ya ada memiliki jawaban ya, dengan modal apa ya, atau dengan dasar apa kalian yakin bahwa Kan ya. Turunkan. Malaikat goa. Malaikat goa. Ini nama-nama sudah penghujan nih. Malaikat goa. Oh, turunkan. Ini. Lara. Orang nengok semua kata awak. kalau dibandingkan sama Islam ya, di dalam iman Islam ya, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah Bang digiring sama iblis. Bahkan ada hal yang lebih luar biasa Bang. Sahabat Nabi Muhammad SAW sekaligus juga mertua Nabi Muhammad SAW, iblis atau setan tuh takut sama dia Bang. Takut kabur kalau nengok dia Bang. Kabur. Makanya itu Bang. Itu kubandingkan Uni kan. Betul, Jadi Bang perbandingan Nabi kami, Nabi Muhammad ini nggak pernah kan diriwayatkan digiring oleh iblis. Kena sihir pernah, tapi dia tidak meminta pertolongan orang lain. Memang Tuhannya yang menyelamatkan dia dari sihir gitu loh. Turun kepada sahabatnya Umar ibnu Khattab. Ada kisah dikatakan Umar ibnu Khattab itu bahwasanya iblis atau setan takut sama dia. Wah, lebih hebat Umar ini daripada Tuhan ini. Cemana daripada Yesus ini. Cemana Bang Naga kan double. gitu. Bang Naga double. Aku
Aku mau menjawab ini dulu, Bu, ya. Nih, aku Bang buka data. Wijanarko, selamat bergabung, Bang Wijanarko. Wijanarko. Bang Wijanarko. Ya, izin Bang ya. Bang Seputar, selamat bergabung Bang Seputar. Seputar. Halo Seputar. Halo. Oke, Bang Ampi, selamat bergabung Bang Ampi. Halo abang, iya abang, selamat sore abang. Abang nggak besar aku tengok masih bayi aja Bang terus Bang. Iya. Abang, Banyak minum susunya hormat, Bang, biar besar Bang ya. Iya, hormat abang. Ya silakan Uni, silakan. Abang, Ya, aku langsung menjawab dulu bentar Bang Ampi ya. ya, Tadi abang. ada akun bernama hantu gua gitu ya, dan teman-teman tahu ya, banyak orang Kristen ini yang menuduh bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan iblis di gua karena mereka berdasar kepada kitab suci mereka bahwa iblis itu dibuang ke gua-gua gelap. Itu ya. Dan hipokritnya mereka, munafiknya mereka tidak tahu ternyata iblis itu juga dibuang kepada Yesaya 14:12. Aku tunjukkan dalilnya teman-teman. Ini komparasi ya atas tuduhan mereka, ketabuk sendiri mereka. Yesaya 14:12, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, kita lihat di mana mereka, kita baca semuanya jadi. Justru ini blunder buat mereka yang menghujat Nabi Muhammad SAW ya. Nah, ya, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, di mana dia dibuang teman-teman? Ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat orang-orang paling dalam di liang kubur. Jadi kalau mereka bilang yang iblis dibuang ke goa, itu mereka juga harus akui di liang kubur ada iblis. Maka ketika ada Tuhan yang masuk ke dalam kuburan, bangkit menjadi Tuhan, nah maka konsekuensinya bisa juga itu adalah iblis. Ya, jadi di kuburan itu juga ada iblis. Nah, Yesus itu menjadi Tuhan setelah keluar dari kuburan. Maka ketika mereka menuduh Nabi Muhammad keluar dari goa karena bertemu iblis, maka juga bisa dikatakan atas dasar ayat ini Yesus juga bertemu iblis. Ya, begitu. Ini cara berpikir mereka ya. Mereka menuduh Nabi Muhammad bertemu iblis karena mereka mengatakan bahwa iblis dibuang ke Gua Hiro. Tapi ternyata di kuburan itu juga ada iblis. Tuhannya masuk kubur dulu baru jadi Tuhan. Nah, inilah mereka ya, ketampar sendiri ujung-ujungnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Turun celana, turun ayat. Tuhanmu harus diturunkan dulu, bahkan celananya pun diturunkan. Baru jadi Tuhan. Dinaikkan, disalib, diturunkan dari tiang salib. Ya, turun celana, turun ayat itu fitnah. Tidak ada satupun wahyu yang menjadi asbab turunnya celana. Tapi Tuhan yang diturunkan celananya, Tuhan yang diturunkannya digantung, itu ada. Itu bukan fitnah, itu fakta. Tuhan yang tak bercelana pun ada. Kata Pak Esra Soru. Yang hitonanya direbutkan Hansip Romawi. Kenapa kalian menghujat Nabi saya selalu ketabuk ya? Kenapa? Karena secara natural dengan izin Allah ketika kalian menghujat Al-Quran, Bible kalian menjadi penyelamat. Ketika menghujat Nabi Muhammad, Yesus yang menyelamatkan Nabi Muhammad. Hebat kan agama kami? Karena kami berada di kebenaran. Tuduhan kalian kepada Islam itu hanya kembali ke diri kalian sendiri. Turun celana, turun ayat. Lah, Tuhan kalian celananya diturunin, baru jadi Tuhan. Silakan, lanjut. 2000-an Uni, maksudnya turun celananya, turun Tuhannya. Oke, kita sapa dulu Hendra. Hendra Saputra, selamat siang, agama apa? Hendra? Agama Islam. Agama Islam. Oke, Ampi. Lanjut. Halo, iya. Kemarin saya belum selesai dengan ini, tema ini. Sama dengan Bang Faruk dulu. Tentang tema ini.
Silakan. Ya silakan Bang Ampi, silakan ditanggapi Bang Iya, Ampi. baik. Anda kan Iya, sudah baik, menyimak Abang. narasi saya dari awal tadi kan? Iya, Ya kan? iya, baik, Abang. Udah simak kan? Ya udah. Iya, baik. Silakan Anda paparkan ya. Dasar apa yang Anda miliki atau modal apa yang Anda miliki sehingga Anda yakin bahwasanya iman Anda saat ini bukan merupakan penggiringan dari iblis. Karena apa? Karena Tuhan Anda saja pernah digiring oleh iblis sampai ke atas gunung. Silakan Bang Ampi. Sebentar, Api, sebentar, Iya, Api. baik. Terkait Sebentar, Api. Goa, kau agama apa, Goa? Goa. Kutanya sekali lagi, kau Kak Saud. Kau agama apa? Goa? Agama Kristen. Kau agama apa? Aku Kristen. Oh, Kristen. Oke. Stop dulu. Ya. Mute. Biar sampai dulu. Oke, lanjut. Oke, baik. Selamat sore Abang Faruk. Terima kasih karena Abang menggunakan ayat ini Matius 4 ayatnya yang ke-8 untuk membuat tema ini, bahwa tema ini Yesus mengikuti iblis. Kalau menurut saya Yesus mengikuti iblis berarti seharusnya dari awal pencobaan itu iblis sudah memenangkan Yesus untuk menggiringnya ke sana. Tapi ayat ini kita harus baca sampai selesai. Karena begini, ayat ini kan ada ayat pertamanya. Di sini ayat pertama ini menunjukkan bahwa Yesus itu tidak digiring oleh iblis, tetapi roh Tuhan itu yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan kemudian konteks Tunggu Bang pencobaan Ampi, ini, Bang Ampi, jangan ditambah-tambahi Bang isi Bibelnya. Dibawa oleh roh, tidak ada kata Tuhan. Dibawa oleh roh, iya, ya. dibawa oleh roh. Baik. Sepakat dulu kita baik, ya. Iya, dibawa oleh roh. Tidak ada kata-kata Iya, Tuhan baik. ya. Dibawa oleh roh. Iya. Lanjut. Kalau mau lanjut ayat 2, lanjut. Dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi di sini iblis yang mencobai Yesus. Kemudian konteks pencobaan ini sudah dinubuatkan oleh para nabi, terkhusus di dalam Ulangan 8 ayat 3 dan Ulangan 6 ayat 13 sampai 16. Di situ sudah dinubuatkan pencobaan ini. Jadi ketika ayat 8 ini dibawa ke sana, Tunggu Bang Ampi, memang tunggu karena- dulu Bang Ampi. Kalau Anda bawa tentang nubuat, coba sebutkan satu ayat ya di dalam Perjanjian Lama di mana di situ dikisahkan tentang nubuat bahwasanya Tuhan akan dicobai oleh iblis. Di mana, Bang? Di sini di Ulangan 8 ini konteks bahwa Yesus berbicara tentang apa pencobaan itu di situ. Ulangan 8 ayat 3 Tidak. pertama. Tidak. Iya. Tunggu Bang. Ulangan 8 ayat 3. Bentar Bang ya, kita buka pelan-pelan Bang. Ya, baik. Ulangan 8 ayat 3 ya, bentar baca. Bang. Ulangan 8 ayat 3. Tuhan dicobai iblis Bang ya. Nubuat tentang Tuhan dicobai oleh iblis. Ulangan 8 ayat 3. Saya tidak bilang itu ditulis di situ bahwa Tuhan dicobai oleh iblis, tapi kata-kata Loh tadi yang Anda Yesus katakan bahwasanya Tuhan yang dicobai oleh iblis ini sudah dinubuatkan. Kan gitu tadi gue bilang kan abangku. konteks pencobaan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi di kitab sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam kata-kata yang Oke, di dalam nubuat ini, kitab Ulangan yang Anda jadikan dalil sebagai nubuatan ini, apakah di sini dikatakan Tuhan akan dicobai oleh iblis? Di sini kata-kata yang Yesus pakai untuk menjawab si iblis ini ada di dalam Ulangan ini, makanya kami bilang ini nubuat tentang pencobaan itu. Begitu Abang. Jadi Bang, ini silakan Uni, kalau mau masuk Uni silakan. Kok ada urusan bentar Bang, ada WA. Jadi kita baca Ulangan 8 ayat 3 ini dan Ulangan 6 ayat 13 dan 16 ini sama seperti kata-kata yang diucapkan oleh Yesus pada saat dicobai. Begitu Abang Faruk. Simak Bang ya. Simak ya. Di dalam Matius 4 nomor 8 yang membawa
ya Yesus sampai ke atas gunung itu siapa bang? Makanya saya tadi bilang, saya menjawab abang itu, saya bilang membaca dari ayat pertama sampai ayat terakhir, begitu. Supaya Ya, itu di enak, ayat jelas. 8-nya bang, yang membawa Yesus ke atas gunung itu siapa bangku? Jelas, kan saya sudah bilang bahwa yang di dalam ayat itu bahwa itu benar, karena begini. Itu karena sudah dibawa oleh Roh ke sana, harus dia mengikuti itu. Karena itu sudah Yang dibuatkan, dan membawa harus dia Yesus, menyelesaikannya. yang membawa Yesus ke atas gunung siapa bangku di ayat 8-nya? Ayat itu jelas, kita tinggal baca saja, ayat itu jelas. Begitu. Iya, aku mau ketegasan abang bang. Yang membawa Yesus sampai ke padang guru, sampai ke atas gunung itu siapa bangku? Kita baca saja, abang, Baca, Bang. daripada Silakan, nanti saya silakan. berasumsi. Kita baca dari ayat Silakan, pertama Abang. ya. Mana tadi? Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Itu ayat pertama, dan ayat kedua. Dan Ya roh yang bawa roh apa bang? Ya ini jelas pasti roh Tuhan, karena iblis di Bang, iblis kan juga roh, Tuhan kan juga roh. Emang agak susah membedakan Tuhan dan iblis di kitab kalian. Soalnya sama-sama roh. Ini sudah Maksud kami, mana di situ Tidak, roh Tuhan? Ibu. Roh Ibu Tuhan di mana begini, di Ibu. situ? Kalau seandainya itu roh iblis, pasti dikatakan di sini bahwa itu roh iblis. Tapi ini dikatakan roh, berarti roh itu Bapa itu Iya adalah roh roh. apa? Berarti Bapak yang membawa Roh gitu. Tuhan. Bapak yang Roh membawa dia, Bapak yang membawa diantarkannya anaknya ke iblis gitu. Seperti itu pemahaman Ibu, silakan. Tapi saya mau Aku kan katakan tanya, bahwa berarti ini roh Bapak Tuhan. adalah kerjaan Tuhan kalian, anaknya dibawa nah iblis, cobailah anakku dulu. Ya silakan, itu pendapat Ibu, karena saya Lanjutlah, bilang di Bang sini itu Paru. roh Tuhan. Bang Paru, makin Roh Tuhan. cengklek aku Bang Paru. Coba lagu Bang Paru. Roh Tuhan katanya Bang Paru. Bukan. Apa? Ini roh Tuhan di sini karena iblis di ujung. Begitu. Bukan, Bang dalam di bahasa ayat aslinya 1-nya itu. kan nggak ada kata Tuhan bang. Dalam bahasa aslinya itu hantu bang, bukan Tuhan, bukan roh Tuhan. Abang cek aja. Gak dalam percaya bahasa dia Bang aslinya. Dewa. Semalam sudah kita diskusikan kemarin sama dia. Itu pneuma. Ya, roh itu dalam original teksnya pneuma. Pneuma itu hantu. Dia nggak mau berpegang Begini. kepada original dia Bang. Begini abang, saya kalau Oh, berpegang kepada Pak Ampi ini sukanya uang palsu ya? Nggak suka uang asli ya Pak ya? Ya. begini gitulah abang, kira-kira, kalau Bang. saya begini abang, kalau saya berpegang kepada ayat apa ini teks asli, kalau saya mengerti tentang teks asli, boleh saya harus berbicara secara fakta bahwa saya tidak mengerti tentang apa ini teks asli itu. Kalaupun abang mengerti tentang itu silakan, dan kalau abang mau berdebat tentang teks asli itu, abang berdebat dengan LAI sana, begitu. Saya di sini Udah, berdebat lanjut Bang. mempertahankan Lanjut ini. Bang. Yang membawa Yesus ke atas gunung berdasarkan Matius 4 nomor 8 siapa Bangku, silakan. Makanya kita baca dari sana. Kenapa menghalangi? Kita baca dari ayat 1 sampai 8 sana. Silakan Bang, Sebelah silakan Bang, sana. baca dari ayat 1. Baca dari ayat Supaya- 1 Bang. Mana tahu di ayat 8 udah hilang tulisan iblisnya Bang. Bukan abang. Supaya itu jelas runut ke bawah sampai kepada statement saya Pak, bahwa itu dinubuatkan. Begitu abang, jangan ini Bang bilang putar-putar. dibuatkan. Aku minta data tentang nubuat bahwasanya Tuhan akan dicobai oleh iblis, nggak ada. Nubuat apa yang mau kau tunjukkan sama kami, abang Bang? ini baru, abang ini dari Kristen, abang tahu bahwa nubuat itu, bahwa perkataan yang disampaikan oleh Yesus ini sama seperti yang ada di dalam nubuatan. Bang, itu bukan nubuat namanya itu, Bang. Perkataan yang sama, Bang. Iya itu nubuatan. Itu bukan karena nubuat, itu sudah- Bang. Nubuat Itu nyontek itu, Bang, nyontek. hal yang sudah lampau kemudian terjadi di belakang, begitu. Nah, abang. terjadi itu nubuat, dan terjadinya itu atas manusia Dan ini atau atas pencobaan. nabi. Atas nabi, bukan atas Tuhan, Bang, yang terjadinya, Bang. Abang kau lari sudah.
Aduh, Ya udah, abang jawab, makanya abang jangan lari kemana-mana. Abang jawab dulu di dalam Matius 4 nomor 8, yang digiring atau dibawa oleh iblis ke atas gunung itu, siapa itu bang? Siapa yang dibawa, yang membawa Yesus sampai ke atas gunung siapa? Matius 4 nomor 8 yang membawa Yesus sampai ke atas gunung itu siapa? Bang Ampi ini kayak gitu-gitu aja dari tahun 79 diskusi. Aduh, memang itulah. Makanya janganlah menyembah roh. Susah bedakan mana roh iblis, mana roh Tuhan. Berpolemik kita jadinya. Itulah kalian. Nggak roh yang kalian sembah, manusia yang kalian sembah. Sehingga nggak bisa kalian bedakan mana Tuhan, mana manusia, mana roh, mana iblis. Roh Tuhan dan iblis. Itulah. Enak kami umat Islam ini. Roh Tuhan kami, laisa kami syai'un. Tapi dia bisa ngebedain nih mana uang palsu, mana uang asli. Hebat ini. Tapi giliran membedakan manusia sama Tuhan nggak bisa gitu. Ini aneh ini. Iblis. Oke, saya Kristen ya bro ya. Iya bro. Bro ya. Iya bro. Yesus Silakan, bro. mengikuti iblis. Yesus ikuti iblis. Nah, yang ditanyakan di sini apa? Faruk bertanya, apa dasar kalian umat Kristen mengaku benar karena Tuhan kalian aja bisa digiring apa sama iblis, apalagi kalian, gitu maksud Bang Faruk. Nah, di situ kan sebelum dia digiring ke situ kan dia dibaptis dulu. Ya kan Faruk kan? Itulah. Yesus kan dibaptis dulu. Sebelum bertemu dengan iblis aja dia dibaptis. Itulah aku bilang, kalian kan sebelum jadi Kristen dibaptis setelah dulu. dibaptis, baru dia digiring ke padang gurun untuk dicobai. Aku bilang aja. Ujiannya. Iya, Umpamanya itulah guru, kata Bang sebelum Faruk. dia menjadi guru, dia ujian dulu. Tuhan kalian aja Rifah, sebelum dengar diuji dulu. iblis, dibaptis kalian menyembah iblis, jadi dibaptis dulu, itu maksud Bang Faruk. Rifah Lanjut Bang jangan Faruk. dibiasakan potong-motong ya Rifah ya. Seolah-olah Aku kamu cuma di ngasih sini tahu menegaskan aja. kamu itu maha benar. Gak ada maha benarnya kepada Jadi gini ya, makhluk. izin nih ya, biar saya luruskan ya. Ini Bang Faruk sebari muasar dulu. Bentar nih Bang Malaikat, lucu jawaban kau Bang Malaikat ya. Kalau modal yang kau lakukan adalah dengan baptis, sebelum Yesus itu diuji oleh iblis, dibawa oleh iblis ke atas gunung, dia dibaptis dulu. Dia sih bersiap selesai dibaptis saja, masih bisa dibawa iblis jalan-jalan Bang Apik atas. Nanti Bang Dewa ada mau masuk asar sih Bang Dewa, nanti Bang Dewa. Iya. Lanjut. Tadi kita ikuti aja. Tadi Yesus dibawa oleh roh. Sebentar. Tadi Yesus dibawa oleh roh. Siapa yang membawa Yesus ke padang gurun, Bos? Itu tema roh di situ tidak ada dijelaskan itu roh siapa, tapi ini tentang keimanan. Kalau Muslim bilang itu roh jahat, roh Israel, roh Jibril, itu terserah. Tapi di situ dituliskan R huruf besar, R kecil. Oh, berarti ini- kalau dia ini roh rohnya Tuhan roh- itu R besar, oke? Oh, R besar Paham? gitu, Pak. Oh, jadi ada Oke, huruf besar, huruf gitu. kecil gitu ya. Huruf besar, huruf kecil. Iya, betul. Oh, ngaruh juga ya seperti itu Penegasannya ya. sekali lagi, kalau R huruf besar tentang roh, itu roh Tuhan. Penegasannya, kalau R huruf iya. kecil, roh itu roh jahat. Oke, Baik, lanjut. kalau O-nya yang besar, R-nya kecil, H-nya kecil. O-nya yang besar R ini. huruf besar. Ya, kita Apa? bicara bahasa Indonesia aja, huruf besar, huruf kecil sekarang ya diskusinya ya. Baik. Kalau H-nya hurufnya besar, R-nya sama O-nya huruf kecil, apa itu? Apakah ada penulisan seperti itu? Nah, sekarang saya baik tanya, apakah ada di dalam teks Yunaninya huruf besar, huruf kecil? Saya tanya. Kita orang Indonesia, Bang. Kita bicara sesuai Indonesia aja. Baik, Yesus Jangan tidak dibahas. baik karena Yesus Kalau abang tidak mau diutus bahas di teks Jakarta. asli, abang jangan berdebat di Kecuali- TikTok. Lanjut pergi ke LAI ya. Oh, kalau abang tidak mau debat tidak suka dengan teks originalnya, abang belajar dulu saja ya. Saran saya seperti itu. Jadi abang ini Karena jangan ini- percaya sama yang namanya terjemahan, Bang. Karena kitab suci umat Kristen itu hak itu. saya mau percaya apa enggak. Tapi di sini tentang roh. Lanjut aja Bang ke pembahasan kita. Baik, Kita roh. bahas secara bahasa Kita kan Indonesia aja. Nah, sekarang roh di situ merujuk kepada siapa? Apakah di situ roh Tuhan? Apakah di situ roh iblis? Abang pilih yang mana? Terserah abang.
Nah, di situ rohnya roh besar apa roh kecil? R-nya. Abang lihat roh apa bang? R apa hurufnya? Abang kan bisa lihat. Nggak tahu, Alkitab nggak tahu. kami enak loh bang. Alkitab kami siapa aja bisa baca. Alkitab kami tidak terfokus pada satu suku bangsa karena Tuhan Ya, kami tetapi tidak rasis. ya, tetapi di Oke. Amerika kitab NT itu dilarang di Amerika. Lihat faktanya. Kita ini di Indonesia Orang-orang bang. Eropa, Jangan bicara orang-orang negara luar. orang-orang Indonesia, Lah, kau ini orang-orang dari tadi Eropa, Udah sama diam orang-orang Rifa, itu diam. Nggak ada adab kalian orang Kristen di sini. Dikasih waktu bicara, malah suka-suka nenek moyangmu bicara di sini. Oke, kita sapa tamu dulu buka ya ini. Kak pusing Ina. kepala nih kalau udah bicara huruf besar huruf kecil. Pusing kepala bener ini. Kak Ina. Uni, tahu siapa tamu ntar deh? Bang Dewa, lagi itu Farbit. Bang Dewa, Bang Dewa. Iya. Iya, iya. Manggilnya 2 kali kan? Jawabnya iya, iya. Gimana? Ya, Kaina. Selamat siang, Kaina. Pak Johan dan pemburu. Silakan, siapa saja yang mau open mic. Kaina. Panggilan 1, Kaina. Panggilan 2, Kak Ani. Baik, terima kasih banyak Kaina. Sehat selalu ya. Kaina, silakan. Panaga yang lain. Pemburu dolar. Pemburu dolar, silakan. Pemburu dolar. Ah, ini bukan pemburu dolar, ini pemburu bool ini. Ya udahlah, turunlah. Nggak jelas ini benernya. Baikkan yang lain. Pusing nih. Ya Allah. Ya ya Yong. Ya 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 Yong. Ya ya Yong. Mau nggak sama orang ini yang gak ada ilmunya ini Uni? Enggak, Erik Priscilla turunkan saja. Erik Priscilla turunkan saja. Aduh. Aduh. Aduh ya. Ya, Kutanging, Lutanging. Ini kayak Panaga juga lama-lama ini. Ya, selamat sore. Ya, gimana Pak Kutang? Silakan. Ya Pak Kutang. Saya senang Kristen, tapi saya senang dengar penjelasan kamu. Baik. Pak Lutang Aduh. Kristen ya. Siapa? Aduh. Aduh siapa? Dari Siapa? Dano Aduh. mana Pak? Dari Dano mana Pak? Dari Tritunggal, Wanes, Katolik atau apa Pak? Hah? Dari Tritunggal, Katolik atau apa? Saya Protestan. Protestan. Baik, siap. Siap Protestan. Berarti Tritunggal Pak ya? Pak? Ya, kalau saya ini tidak, saya agama Kristen, tapi saya tidak juga Al-Quran. Cuma kita ini cerita orang aja begitu. Oh gitu. Ya kalau seperti itu, Gak boleh Bapak gitu mau Bang Dewa. diskusi apa? Gak boleh begitu Bang Dewa. Pak Lutang, apa kabar? Selamat sore. Pak Lutang, selamat sore. Tuhan Ya, sehat. ya Pak Lutang mau bertanya atau mau berbagi wawasan? Silakan. Silakan. Begini, bukan saya tidak, bukan maksud mau menantang apa tidak, betul saya mau tahu begitu. Kalau yang saya tahu itu begini, kalau kan saya dengar si Umi ya, saya dengar tahu juga menjelaskan Al-Quran, tahu juga menjelaskan Alkitab begitu kan, berarti pengalamannya luas. Al-Quran, Pak Lutang, Al-Quran, Ya. bukan Al-Quran, bukan.
Al-Quran, jangan salah. Itulah salah sebut. Ya, Oh iya iya. Ya. Al-Quran. Al-Quran, Nah, Al-Quran. Ular melingkar di atas pagar, coba. Iya. Bawa telur ke Panaraga naik motor. Coba. Kurang kurang bahasa saya ini, kurang Ya nggak bahasa apa-apa, ini. nggak apa-apa. Ya lanjut. Ya lanjut Pak Lutang. Ada lagi lanjut. Yang saya Apa mau kira-kira? Ya. Ya, yang saya jadi pertanyaan saya begini. Iya. Alkitab itu apakah itu dari Allah langsung yang kasihnya sehingga orang bisa bikin, begitu juga dengan Al-Quran, apakah Allah yang kasihnya atau itu pentafsiran manusia juga begitu? Ya. Dua-duanya jawab saya ya, mau tahu begitu. Saya jawab berdasarkan pengetahuan saya dan hasil penelusuran, Ya. hasil pembelajaran saya ya. Al-Quran dari kata qara'a yakra'u Qur'anan. Artinya adalah secara terminologi wahyu Allah yang dilafazkan, dibaca dan dituliskan yang menjadi panduan berkeyakinan umat Islam. Itu terminologi. Kalau dari etimologinya qara'a yakra'u Qur'anan, yang dibaca. Yang dibaca itu bukan hanya yang tertulis tapi juga dilafazkan. Itu. Dan Al-Quran adalah wahyu Allah. Biblos apa? Biblos artinya kumpulan buku. Lalu Biblos ya, kumpulan buku yang diklaim sebagai firman Tuhan yang sebenarnya secara esensi adalah catatan manusia yang tidak diketahui yang dianggap sebagai kitab suci. Itu Pak, kedua-duanya. Silakan. Kalau Alkitab bagaimana ya? Alkitab itu dari kata katabah, yaitu merujuk kepada ketentuan hukum perintah-perintah Allah. Kata Alkitab itu dari bahasa Arab, merujuk kepada nama firman Allah atau wahyu Allah yang dikutip oleh orang-orang Kristen karena diambil dari bahasa Indonesia. Lalu diterjemahkan menjadi nama Biblos. Padahal Alkitab itu adalah istilah Arab, istilah Al-Quran, istilah Islam. Padahal Ya, orang karena Kristen itu kan betul saya ini kitabnya bahasa bingung Yunani. kan, kami ini di kampung kehidupan saya ini kan. Iya, Jadi tidak ada agama lain selain Kristen ini di sana. Nah, iya. setahu saya Alkitab ini bahasa Indonesia aja. Rupanya saya dengar perdebatan ini rupanya asalnya dari lain negara juga, ada bahasanya lain. Saya kira Alkitab dulu itu cuma bahasa Indonesia. Jadi Bible Bapak Setelah itu, saya dengar perdebatan begini, Biblos itu bahasa aslinya bahasa rupanya Yunani Alkitab Pak. ini dari negara lain juga. Betul. Itu diterjemahkan Pak. Yang Bapak dapat itu terjemahan bahasa aslinya. Teks aslinya sebenarnya masih jadi perdebatan Pak antara orang Kristen sendiri. Ada orang Kristen yang mengatakan bahasa asli dari PB itu adalah Aram, makanya ada Peshitta. Ada yang mengatakan tidak, bahasanya Yunani, makanya ada teks-teks Yunani, manuskrip-manuskrip. Orang Kristen aja masih berdebat sampai detik ini kok. Contohnya yang memegang teguh bahwa Bible itu berbahasa Aramaik adalah Sam Aldo atau Aldo. Ada salah satu pendebat Kristen juga namanya Sam Aldo atau Aldo. Nah, jadi bahasa asli kitab Bapak itu bahasa Yunani, bahasa penjajah di zaman Yesus itu hadir, begitu Pak. Ya, jadi karena saya lihat perdebatan begini kan, jadi saya ada penambahan pengalaman sedikit lah sudah begitu. Jadi saya senang lihat berdebat begini. Kita kan mau cari kebenaran ini. Jadi lanjut aja anunya supaya nanti kita bisa tahu itu Gini, yang Pak, mana yang gini, benar saran nanti saya. kan itu harapan. Kalau Bapak betul-betul ingin mencari tahu kebenaran, saya mau tahu sama Bapak dulu. Apa arti kebenaran menurut Bapak? Bilang begini Pak, saya ini perempuan, itu benar atau tidak? Oh ya benar. Nah, kalau saya bilang saya istrinya Benar, ya. Jokowi, itu benar atau tidak? Oh tidak. Nah, itu yang Karena disebut kebenaran apa? ada lain muka Jokowi, saya lihat lain istrinya. Iya. Nah, ternyata Bapak membuktikan kalau saya bukan istri Pak Jokowi. Maka klaim mengatakan bahwa saya itu istri Jokowi itu adalah kesalahan bukan kebenaran. Betul?
itu harus ada pembuktiannya. Ya paham. Nah, sekarang ketika Bapak berkata bahwa Bible, buku panduan Bapak itu adalah kitab suci, itu klaim atau kebenaran, Pak? Yang kami imani selama ini itu kami anggap itu benar begitu. Nah, Bapak dengan mengatakan bahwa Bapak menganggap itu benar, Bapak sebenarnya adalah orang yang berpikir. Menganggap benar dengan benar itu beda, Pak. Menganggap pintar dengan pintaran itu benar. Bapak lebih mau mana? Dianggap kaya atau kaya benaran? Nah, kalau maunya anggap di kaya benaran begitu. Lebih baik kita kaya benaran daripada dianggap kaya. Sepakat? Ya sepakat ya. Nah, mana yang lebih Bapak mau? Dianggap benar atau benar betulan? Aduh, jaringan saya ini kurang bagus sih mungkin ini. Ya, nggak masalah, nggak Di masalah. hutan saya ini, di kampung ini. Nggak apa-apa, Pak. Allah Ya. masih izinkan Bapak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan walaupun dengan kesulitan seperti itu. Bisa jadi dengan upaya Bapak itu menjadi asbab hidayah buat Bapak ya. Karena Bapak berhak atas ilmu Islam. Beginilah kemudahan Islam sekarang disiarkan dengan platform walaupun kita dengan jaringan yang terbatas. Mudah-mudahan Bapak bisa dapat hidayah. Jadi Bapak atau betul-betul benar? Nah, itulah yang saya mau tanya-tanya sekarang ini karena Masya saya Allah. mau Baik. tahu yang betul-betul benar gitu. Baik, izinkan saya memaparkan kepada Bapak. Saya pelan-pelan menjelaskannya. Simak baik-baik. Kalau Bapak tidak mengerti, Ya. Bapak ulangi bertanya ya. Bapak punya handset, Bapak dengarkan baik-baik, Ya. di mute. Nanti saya konfirmasi Bapak betul-betul mendengarkan atau tidak. Nanti saya konfirmasi, saya validasi nanti. Saya uji nanti. Pertama, Pak, saya bisa membuktikan. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu benar, itu kita bisa buktikan. Saya bisa membuktikan bahwa Islam adalah agama yang benar karena saya mampu membuktikan Nabi Muhammad orang benar. Kenapa saya bisa buktikan Nabi Muhammad orang benar? Karena tidak ada yang mampu membuktikan Nabi Muhammad pernah berbohong. Nah, sementara klaim Nabi Muhammad itu benar berdasarkan fakta sejarah di mana dia diberi gelar sebagai Al-Amin. Bukan saya yang memberi gelar dia Al-Amin, tapi orang yang hidup sejaman dengan dia diberi gelar Al-Amin. Jadi kalau zaman dahulu Pak Soekarno digelari sebagai Bapak Proklamator, tentu ada peristiwa besar sehingga dia digelari sebagai proklamator. Nabi saya digelari oleh orang terdahulu sebagai Al-Amin, orang benar, orang jujur. Maka di Al-Quran dan juga gelar dia dikatakan Al-Amin atau jujur. Untuk membuktikan kalau itu semuanya salah, buktikan kalau dia pernah berdusta. Nah, itu ya. Lalu, ketika ada orang yang berkata, Bapak saya kasih analogi. Bapak punya anak 2. Yang satu anak Bapak tidak pernah berbohong seumur hidup. Tidak pernah berbohong, Pak. Tidak pernah berbohong sama sekali. Yang kedua, sering sekali berbohong. Kalau ada 2 informasi, mana yang lebih Bapak percaya? Yang tidak pernah berbohong atau yang pernah berbohong? Nah, kalau kan cara kita sama anak kita itu mungkin berbeda-beda. Kalau Enggak, saja saya analogi aja, saya lihat analogi dulu saja. Laporannya begitu. Oh, Nah, Bapak selidiki kalau kan? mau analogi Bapak saja, selidiki. berarti yang ya. Mm-mm. Nah, Ya, inilah betul. proses yang saya lakukan. Selidiki. Saya menyelidiki si pembawa kitab ini. Al-Quran dibawa oleh Muhammad Ibnu Abdullah dengan kehidupannya yang terdokumentasi dalam riwayat dan juga dalam hadis. Bible dibawa oleh Paulus dan juga penulis yang tidak diketahui namanya. Bagaimana mengatakan bahwa Bible adalah kebenaran? Penulisnya aja nggak tahu kita. Tapi Al-Quran
Penulisnya tahu, yang membawa kita tahu, dihafalkan turun-temurun, dan semua orang bisa menghafal Al-Quran. Zaman sekarang aja orang masih bisa hafal Al-Quran, apalagi zaman dahulu, Pak. Maka disinilah saya membuktikan Al-Quran saya benar. Kalau saya bisa membuktikan kebenaran nabinya, kebenaran Al-Qurannya, maka apa yang dibawa pasti benar. Maka Islam adalah agama benar. Tapi saya bisa buktikan, Bible itu banyak kontradiksi. Ada ayat tambahan, ayat sisipan. Ada kitab yang hilang. Pembawa Bible adalah orang yang pernah berdusta. Paulus pernah berdusta. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Yesus bahkan terduga di dalam kitab Anda berdusta dalam Lukas pasal 24 nomor 46. Ada tertulis bahwa Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Dia mengatakan itu tertulis dalam kitab para nabi. Ternyata tidak pernah ada tertulis sama sekali. Bagaimana mungkin saya percaya kepada penulis kitab Anda yang diklaim adalah Matius, Markus, Lukas. Padahal belum tentu itu penulisnya Markus, Matius, Lukas. Saya kasih data Bapak ya. Hari ini Bapak berhak mendapatkan pengetahuan. Tapi setelah Bapak sampai kepada Bapak ilmu pengetahuan, Bapak menolak, maka Bapak juga berhak mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla ya. Saya kasih Bapak data tentang teks kitab suci, siapa yang menulis Bible. Banyak orang Kristen bilang penulisnya Matius, penulisnya Lukas, itu klaim. Pada faktanya penulis Bible itu tidak diketahui. Ya, ini saya kasih Bapak datanya dari Catholic Identity ya. Siapa penulis Bible? Nah, ini siapakah penulis Bible? Kita bahas di sini. Bagaimana mau membuktikan Bible ini benar atau tidak? Penulisnya aja kita nggak tahu. Nah, kita lihat di sini. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Ya, satu. Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Lanjut. Penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Bagaimana mau membuktikan ini benar atau tidak? Sumbernya aja kita nggak tahu siapa yang bawa. Kalau Al-Quran saya bisa jelaskan siapa penulis Al-Quran. Penulisnya adalah para penulis wahyu di zaman Rasulullah. Sumbernya dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Itu cara kita Pak, kita selidiki Pak. Itu yang namanya belajar. Untuk lebih dalam pembelajarannya Pak, saran saya, luangkan waktu Bapak untuk duduk di Komal Bang Faru. Ya, jangan ikut diskusi, dengarkan saja dulu. Nanti kumpulkan semua pertanyaan, kumpulkan semua argumen, baru Bapak masuk diskusi. Itu cara belajar Pak. Ya. Ya, cuma kan nonton begitu kan ada yang saya ingin tahu tapi tidak diceritakan begitu. Itulah saya masuk. Ya saya paham. Kalau Bapak mengatakan Bapak mencari kebenaran, maka Bapak berhak atas ilmu yang dimiliki oleh umat Islam. Kami berkewajiban menyampaikannya kepada Bapak. Iyalah, terima kasih lah, penjelasannya. Kalau kasih turun lah saya. Ya, Bapak simak di bawah, mudah-mudahan Bapak dapat hidayah ya. Perhatikan setiap diksi dan ucapan kami, setiap perkataan kami perhatikan. Jangan percaya kata saya, tapi selidiki kata-kata saya. Kalau ternyata benar, kenapa ditolak? Kalau salah, tolong luruskan. Ya, kalau saya perkataan yang salah itu saya tidak pernah masukkan di hati. Saya cuma apa yang benar itu yang saya ambil begitu. Ya, mana yang benar yang Bapak selidiki? Selidiki dulu Pak. Di dalam syarat menjadi orang-orang beragama Islam itu berakal. Syarat orang berakal adalah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Syarat orang berakal bisa membedakan mana ayam, mana bebek. Mana angka, mana huruf, mana bulan, mana tahun, mana perempuan, mana laki-laki, mana Tuhan, mana manusia. Kalau sudah tidak bisa membedakan itu, maka itu termasuk orang tidak berakal. Ya, betul. Ya. Nah, kalau Bapak bisa nggak bedain Tuhan dan manusia? Ya. Nggak bisa karena Tuhan saya belum pernah lihat.
Nah, Tuhan kalau terlihat maka dia bukan Tuhan, Pak. Kalau Tuhan itu terlihat maka itu adalah sembahan dewa, para pemuja pagan. Tuhan terlihat itu pernah, Pak, dialami zaman dahulu oleh orang-orang Yunani kuno, orang Mesopotamia, Mesir. Tuhannya berbentuk makhluk. Pencipta langit dan bumi itu tidak akan mampu dilihat oleh makhluk. Kenapa? Saking dahsyatnya dia. Bapak jangankan lihat Tuhan, lihat matahari dengan mata telanjang Bapak bisa nggak? Lihat angin Bapak bisa nggak? Oh, sinarnya aja kita lihat. Ya, yang disebut Nggak dengan bisa. matahari itu bukan sinarnya, Pak. Nah, sedangkan makhluk Tuhan saja masih ada yang belum sanggup kita lihat, apalagi kita mau lihat Tuhan. Sombong sekali kita ingin lihat Tuhan. Siapa kita? Siapa kita sehingga mata kita layak melihat Tuhan? Bukan Tuhan yang Itulah tidak kita mampu nggak bisa memperlihatkan bedakan dirinya, Pak. manusia dengan Tuhan. Bisa, Pak. Kalau manusia jelas, manusia itu adalah ciptaan. Tuhan itu pencipta, itu bedanya, Pak. Ya betul. Nah, masalahnya menurut Bapak, Nah, kalau manusia saya itu senang melihat ciptaan, Mbak ini bercerita. ya, kalau kita sudah bisa bedakan manusia adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta, lalu kenapa alasan menjadikan manusia sebagai pencipta? Kenapa menuhankan manusia? Nah, kalau di Alkitab saya baca itu di Kejadian. Pada Kenapa di mulanya Kejadian? Allah menciptakan langit dan bumi. Kan Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, terus Nah, itu di kitab itu aja yang terjemahan saya Bapak ingat. itu, Lainnya enggak. kitab terjemahan Bapak itu adalah kitabnya orang Yahudi yang diambil dan diterjemahkan dan diklaim sebagai kitabnya Tuhannya orang Kristen. Di kitabnya orang Yahudi itu dituliskan bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa. Sebenarnya orang Yahudi tidak pernah memahami bahwa segambar dan serupa itu maksudnya Tuhan mirip manusia atau manusia mirip Tuhan. Tetapi menurut orang Yahudi, Tuhan itu ketika menciptakan dia memiliki gambaran sebagaimana kita sebagai seorang yang ingin membangun rumah, membangun gedung, kita punya gambaran ilustrasinya di benak kita. Sudah ada blueprintnya di otak kita. Itu dia menurut orang Yahudi. Bukan Tuhan menciptakan manusia mirip Tuhan, Tuhan mirip manusia. Kalau manusia diciptakan mirip Tuhan, ya udah berarti Tuhan manusia sejak awal. Begitu ya. Berarti Tuhan itu tidak ada yang tahu gambarnya ya. Tidak ada laisa. Makanya di Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengannya. Apapun yang Bapak lihat di dunia ini itu bukan Tuhan. Ya. Bapak coba bayangkan kalau Tuhan itu bisa dilihat hadir dia di abad pertama. Betapa Tuhan menjadi asbab kita bertengkar. Bayangkan Pak, Tuhan hanya hadir di abad pertama. Kenapa dia nggak hadir di abad awal-awal? Kenapa dia nggak hadir sekarang? Membuat kita saling iri-irian nanti Pak. Kalau gitu salah Tuhan lah. Kenapa saya nggak ketemu dia? Dia nggak menciptakan saya lahir waktu dia hidup. Dan juga kalau dia berbentuk manusia Pak, itu dia membuat manusia ini merasa superior, merasa lebih hebat daripada makhluk lainnya. Karena Tuhan meniru manusia. Atau kalau dia dilihat oleh manusia, bagaimana dengan orang buta Pak? Apakah Tuhan tidak rasis? Tiba-tiba dia datang berkulit putih. Apa dia mengatakan ciptaannya berkulit hitam itu adalah makhluk yang rendah? Itu terjadi kenapa? Terjadi perbudakan orang kulit hitam zaman dahulu Pak. Kenapa? Bisa jadi karena pemikiran supremasi kulit putih karena Tuhan berkulit putih Pak. Ngeri Pak kalau seandainya Tuhan berbentuk man. Yang satu tidak diterima sama Tuhan. Mereka saling bunuh. Apalagi Tuhan datang ke Yerusalem doang. Datang berbentuk manusia, datang berkulit putih. Bagaimana dengan yang kulit hitam? Dipijaklah sama yang kulit putih. Bagaimana dengan orang yang bukan di Yerusalem? Berarti rendah dong, Yerusalem paling tinggi dong, direbutkanlah sampai sekarang. Ini yang membuat kenapa Tuhan tidak akan menjadi makhluk, Pak. Karena Tuhan tahu makhluk ini saling iri, saling dengki, terbukti. Habil-kabil saling bunuh karena satu diterima Tuhan persembahannya, satu tidak.
Inilah kenapa Tuhan tidak mungkin menjadi manusia, tidak akan menjadi manusia. Bukan karena saya membatasi Tuhan, tapi otak saya berpikir Tuhan itu tahu siapa manusia. Bagaimana mungkin Tuhan berkelamin laki-laki, lalu perempuan gak layak jadi Tuhan? Gitu Pak. Nah, anu juga Mbak yang saya selalu berpikir itu belum tahu lah, siapa tahu Mbak bisa menjelaskan sama saya. Ini anu Adam dan Hawa kan anaknya berapa? 2, Habil siapa anak Adam dan Saya Hawa. secara eksplisit tidak begitu tahu Apakah ya selain karena Adam dan Hawa? ya Pak. Oh ya, saya cuma mau tahu, siapa tahu Mbak bisa jelaskan kan begitu. Dalam riwayat Adam dan hadis Hawa kami itu yang jadi pertanyaan saya begini. ya lanjut. Pertanyaan Ini saya apa begini tuh, Mbak, selain Adam dan Hawa, apakah ada manusia lain gitu? Tidak ada Pak. Adam dan Hawa itu punya anak. Anaknya itu dalam riwayat kami ya, itu punya anak kembar. Ya. Adam melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Lalu keluar lagi anak kembar, laki-laki dan perempuan, itu yang dinikahkan, itu yang berkembang biak. Hilang filterku ini. Bentar Pak, aku pasang filterku dulu Pak, pucat kali muka aku. Lanjut. Nah, Lanjut, nggak bisa filterku berarti Pak. yang Udah lanjut lah Pak, gara-gara manusia Bapak nih pertama filter di aku nggak bisa dunia lengket. ini- Ya Pak? Nah, berarti manusia pertama itu di dunia ini Hawa dan Adam ya? Ya. Nah, terus berarti kita semua ini keturunan Adam dan Hawa, berarti kita ini bersaudara begitu. Iya Itu Pak. pemikiran saya Mbak. Iya. Iya. Cuman kita Nah, berpisah berarti kalau karena itu- ada di itu antara aja kita yang sampai situ tersesat. aja saya mau tahu. Ya, ada di antara kita yang tersesat, ada di antara kita yang mengikuti petunjuk itu. Nah, panggil yang sesat itu Mbak, jangan biarkan mereka. Nah, inilah kami lakukan, Pak. Iya. Iya. Bapak termasuk yang sesat. Tapi saya, yap, datanglah ambil saya sini Mbak, biar tidak sesat. Ini Bapak kesini, Allah yang mendatangkan Dalam, Bapak kesini, mulai bukan berdebat saya. itu, janganlah saya. Ya, begini Mbak, saya bukan mau berdebat, saya mau dengar anu aja, curhat anu, enggak, Ya. anu saya enggak ada pengalaman Siap. untuk berdebat. Cuma mau Siap. Ya, mungkin itu aja ya. Intinya saya tidak perlu mendatangi Bapak. Allah yang izinkan Bapak naik ke Komal ini. Ketika Allah sudah izinkan Bapak naik ke Komal ini, Bapak sudah mendapat pencerahan dan Bapak menolak, nanti Bapak ketika dihukum tidak bisa lagi menyalahkan Tuhan. Karena Bapak sudah diberi ilmu pengetahuan. Tapi Bapak hanya bisa menyesali perbuatan Bapak sendiri kenapa tidak menerima kebenaran yang tidak bisa tertolak oleh akal dan hati nurani. Begitu, ya. Udah ya, mungkin Pak, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mau istirahat. Ya, saya juga lagi pilek. Bang Faruk, Bang Dewa, izin aku mau istirahat dulu. Buat di Jangan YouTube lu juga. kemana-mana. Ini Mau masih istirahat banyak aku. kok. Saya aja. mau istirahat. Ini Ya, aku Bang Ferry, pun Bang aja. Ferry. Cuman aku mau Bang- tutup dulu yang di YouTube. Yang di YouTube Siap. aku tutup dulu ya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, yang di YouTube ternyata Ya, Bang robot Peri, suara. Bang Peri dari Islam dari Kristen, Bang Peri. Bang Peri. Bang Peri. Aduh. Ya, Pak Lutang. Pak Lutang. ya. Ya. Bapak sering membaca yang namanya Bible tidak, Pak? Enggak.
Bagaimana Bapak mau bisa berpikir untuk membedakan mana kitab suci, mana bukan, sementara Bible-nya sendiri saja Bapak tidak baca? Saran dari saya Pak, kebenaran itu ada di dalam Bible Pak. Ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Tentu Tuhan Bapak itu adalah Yesus, betul Pak? Pak Lutang? Ya biasa disebut di sini itu Tuhan Yesus. Ya biasa kami sebut begitu. Ya. Nah sekarang Pak ya. Kami imani. Baik. Baik. Seburuk-buruknya makhluk Pak, itu ternyata bukan iblis Pak. Seburuk-buruknya makhluk